Halo guys, itu aku mau berbagi tentang hal yang mungkin sering kita alami, yaitu insecure ya. Siapa sih yang nggak pernah mengalami insecure? Ya pasti dari antara kita pernah mengalami yang namanya insecure ya. Nah, jadi yang pertama-tama itu aku mau menjelaskan tentang apa itu insecure. Nah, jadi insecure atau insecurity itu adalah tindakan dari adanya emosi apabila kita melihat diri kita menjadi inferior atau merasa dirinya lebih rendah dari orang lain. Nah, insecure juga dapat diartikan sebagai perasaan tidak aman yang mungkin setiap orang rasakan dalam hidupnya. Rasa tidak aman atau insecure sendiri dapat terjadi di saat sedang merasa kekurangan, malu, bersalah, bahkan sampai rasa tidak mampu melakukan sesuatu. Akibat yang akan ditimbulkan dari rasa insecure tersebut adalah seseorang bisa menjadi takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Hal ini bisa disebabkan mungkin karena berat badannya, warna kulitnya yang berbeda, dan perbedaan fisik ataupun lainnya. Nah, segala perbedaan yang menyebabkan seseorang merasa insecure, sehingga timbul rasa tidak aman untuk berinteraksi. Nah, mereka akan berpikiran, apakah aku akan diterima di lingkungan ini? Nah, gimana kalau aku nggak diterima di sini? Dan semua pikiran negatif lainnya. Mereka akan melihat dirinya sendiri rendah dan tidak percaya diri. Padahal sesungguhnya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak pernah lepas dari yang namanya bersosialisasi. Karena interaksi dengan manusia lain itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, merasa tidak aman atau insecure dalam diri itu sangatlah wajar. Tapi ketika perasaan tersebut menjadi berlarut-larut, maka hal ini akan menjadi masalah yang besar dalam kehidupanmu. Baik, yang selanjutnya adalah tanda-tanda insecure. Nah, yang pertama itu tidak ingin keluar dari zona nyaman. Nah, jadi banyak orang yang tidak ingin keluar dari zona nyaman biasanya diakibatkan oleh pengalamannya di masa lalu yang tidak mengenakan, seperti dikecewakan, dikhianati, dan perasaan buruk lainnya. Nah, lalu yang kedua itu gemar membandingkan diri dengan orang lain. Perlu kamu ingat bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing di dalam hidupnya, baik itu sukses, menikah, memiliki anak, dan lain sebagainya. Kamu dan mereka di luar sana pun memiliki proses berkembang yang berbeda-beda juga. Lalu yang ketiga, itu memandang rendah diri sendiri. Nah, hal ini wajar terjadi pada setiap manusia. Bisa disebabkan mungkin karena pengalaman di masa lalu yang buruk, sehingga menjadikan seseorang tidak merasa pede atau percaya diri. Jika kamu ada di fase seperti ini, cobalah untuk belajar memahami diri sendiri, sehingga kamu bisa untuk lebih menghargai diri kamu sendiri. Lalu yang keempat, harus mendapat pujian dan pengakuan dari orang lain. Nah, salah satu ciri seseorang merasa insecure adalah mereka akan cenderung menjadi minder terhadap dirinya, sehingga perlu untuk mendapat pujian serta pengakuan dari orang lain. Contohnya yang mungkin sering kita temui di sekitar kita, itu tuh kayak teman-teman kita yang selalu memperhatikan tentang jumlah like, jumlah followers di sosial media mereka. Nah, itu tuh bisa jadi salah satu contoh mereka itu tuh untuk meningkatkan rasa percaya dirinya, yaitu ya dengan cara mempunyai like yang banyak dan followers yang banyak. Nah, itu merupakan salah satu contoh insecure dalam diri. Lalu yang keinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, saat sedang merasa insecure, seseorang cenderung untuk menghindari berinteraksi dengan seseorang. Lebih berinteraksinya berisi tentang berbagai pencapaian, prestasi yang teman-teman bicarakan. Nah, seketika itu kamu tuh akan merasa down ketika mendengarkan teman-temanmu membicarakan hal tersebut. Padahal sebenarnya kamu itu bisa memberikan respon yang baik dan tidak merasa terintimidasi. Kamu bahkan bisa mendapatkan insight baru dari sudut pandang temanmu saja. Kamu akan bisa termotivasi untuk semakin terus berkembang. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke cara mengatasi insecure. Nah, yang pertama itu fokus dalam mencintai diri sendiri. Nah, lebih menjadi kemudian mencintai diri sendiri membuat kamu mengetahui kekuatan dan kelemahan dirimu, sehingga cepat atau lambat kamu tuh akan paham akan karakteristik diri kamu.
Nah, hal ini tuh bertujuan agar memudahkan langkahmu ke depannya untuk mengetahui dan mengembangkan apa yang sebenarnya menjadi passionmu. Harapannya sih supaya kamu bisa fokus dengan tujuan dan proses kamu, bukan oleh proses dan tujuan dari orang lain. Kemudian yang kedua, jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Nah, karena kan Tuhan itu menciptakan kita masing-masing itu berbeda ya, dengan kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Nah, fokuslah melihat dan mengembangkan kemampuan yang kamu miliki. Daripada kamu melihat kekuranganmu terus dan membandingkannya dengan orang lain. Nah, orang lain itu kan belum tentu memiliki kelebihan yang seperti kamu punya. Jadi fokus untuk mengembangkan dirimu melalui kelebihan yang kamu punya. Nah, lalu yang ketiga, itu kelilingi dirimu dengan orang-orang yang suportif. Lingkungan pertemanan dan cara bergaulmu itu salah satu faktor yang menentukan sifat dan karakteristik kamu dalam hidup. Nah, berteman dan dikelilingi oleh orang-orang yang tidak suportif itu akan mendorong kamu untuk semakin tidak percaya diri dan berujung menjadi insecure. Nah, jadi kamu harus cari teman-teman itu yang suportif supaya itu memudahkan dalam berpikiran positif dan menjauhkan diri dari pikiran insecure. Nah, lalu yang keempat itu adalah selalu bersyukur. Cara yang terakhir ini adalah selalu bersyukur. Dengan bersyukur, banyaknya beban pikiran yang kamu pikirkan akan perlahan berkurang dan hilang seiring dengan berjalannya waktu. Tapi, kamu perlu ingat bahwa syukur saja tidak cukup. Kamu harus tambahkan dengan selalu berusaha dan berdoa dengan sekuat tenaga. Nah, jadi itu tadi pembahasanku tentang insecure. Nah, jadi setiap manusia itu memiliki masalah dan kecemasannya masing-masing. Yaitu tidak perlu dipungkiri dan tidak perlu dihindari. Jadi hanya cukup kita terima dengan lapang dada tanpa harus membandingkannya dengan orang lain. Nah, jika kamu merasa insecure, coba biarkan saja energi tersebut masuk terlebih dahulu kemudian terima. Lalu, coba selalu ingat berbagai macam kelebihan yang kamu punya. Nikmati hidup sampai dengan saat ini. Dan segala kemudahan yang kamu peroleh, maka rasa insecure tersebut tak akan lama bersarang dalam pikiran kamu. Oke guys, sekian video aku tentang insecure ini. Semoga dapat membantu, terutama buat kalian yang lagi insecure. Aku kasih semangat buat kalian, jangan lama-lama insecure-nya. Udah guys, gitu aja. Always positive and stay healthy. Ya guys, jangan lupa untuk like video ini. Jangan lupa komen juga dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian untuk aku. Okay guys, see you on the next video. Bye bye.